Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada rekan-rekan buruh sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dalam rangka aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif SD Negeri 123 Palembang. Sebelumnya perkenalkan yang pertama Ibu Linggawati selaku fasilitator, yang kedua Ibu Sri Ambarwati selaku pengajar praktik, dan saya sendiri Lydia, calon guru penggerak angkatan ke-11. Baiklah teman-teman, ini adalah pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini, yaitu ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang terakhir, segitiga restitusi. Sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking terlebih dahulu. Nah, teman-teman ya, ice breaking kita yaitu tebak ungkapan. Nah, untuk siapa yang bisa langsung angkat tangan ya. Yang pertama, ungkapan yang pertama, siapa yang bisa? Ini apa? Ayo. Ayo diskusi. Anak emas, generasi emas. Anak emas, ya benar, anak emas. Lanjut, slide yang kedua, apa ini? Ayo, Ibu Ismi, ya otak. Lanjut, yang ketiga, Ibu Tia? Salah. Ayo, Ibu Hedi? Buah bibir. Ya betul, buah bibir. Yang selanjutnya, Ibu Novi. Bunga tidur. Ya benar, bunga tidur. Lanjut, Ibu Ismi lagi. Main api. Apa? Main api. Ya benar, main api. Lanjut. Ayo Ibu Ismi. Gulung tikar. Ya benar, gulung tikar. Nah ini cepat sekali Ibu Ismi ya. Coba Ibu Novi. Naik pitam. Ya benar, naik pitam. Nah ini. Buah. Ya, apa dia? Ya, buah tangan. Nah, ayo Ibu Nur. Panas dingin. Panas dingin. Panas dingin. Ya, kepala dingin. Nah, ini. Ayo, ini apa? Ungkapan apa? Tinggi hati. Ya, benar, tinggi hati. Habis. Baiklah teman-teman, demikian ice breaking kita tadi. Sekarang kita masuk ke materi kita yang pertama, disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan seharusnya tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, teman-teman sekalian, ini sedikit pengertian tentang disiplin yang kita ketahui selama ini ya. Jadi yang kita ketahui selama ini bahwa disiplin itu berarti kita memakai peraturan karena takut akan hukuman. Padahal semestinya tidak begitu. Karena disiplin itu tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Lanjut. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa
Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi di sini teman-teman, kita selaku guru ya, yang jelas kita kan ingin membuat peserta didik kita bersikap disiplin ya. Nah itu, kedisiplinan itu anak itu harusnya dia tumbuh kedisiplinan dari dalam diri dia sendiri. Itu yang dinamakan internal. Tetapi ketika anak tidak bisa menumbuhkan sikap disiplinnya dalam diri dia, berarti dia memerlukan bantuan kita sebagai gurunya untuk mendisiplinkannya. Itulah yang dinamakan motivasi eksternal. Jadi di sini baik peserta didik ataupun guru, seharusnya kita sama-sama memiliki disiplin. Apalagi kita sebagai guru, sebagai contoh untuk anak-anak kita, maka kita harus terlebih dahulu melakukan disiplin positif. Jadi disiplin itu sekali lagi ditekankan bahwa disiplin itu adalah sebuah tanggung jawab. Jadi kita melakukan disiplin itu atas dasar tanggung jawab, bukan karena takut akan suatu hukuman. Sampai di sini ngerti ya teman-teman ya? Ya. Baik, lanjut. Nah, tadi kan disebutkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal ya. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi di sini yang lebih spesifik, kalau bahasanya kita ya, nilai-nilai kebajikan itu tujuan kita dalam melakukan suatu tindakan. Ya, setiap tindakan kita ini pasti memiliki tujuan. Begitu juga dengan anak ya, atau peserta didik kita di dalam kelas. Mereka itu bertingkah laku pasti atas dasar sebuah tujuan. Entah itu mencari perhatian kita, entah itu dia karena ingin meraih kebebasan. Nah itu mereka tuh melakukan tindakan di dalam kelas itu atas dasar suatu tujuan. Dan yang tujuan itulah yang dinamakan nilai-nilai kebajikan. Nah sekarang yang akan dibahas lebih lanjut yaitu nilai-nilai kebajikan menurut profil pelajar Pancasila. Nah, sebagai ketahui bersama bahwa sesuai dengan kurikulum Merdeka itu kita mengangkat profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Kelima, kreatif. Dan keenam, bernalar kritis. Nah, baiklah teman-teman, sesuai tadi bahasan kita, profil pelajar Pancasila, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila dengan gerakan. Ya, kita nyanyikan bersama-sama. Oke? Ya. Boleh berdiri, boleh. Boleh berdiri. Happy. Ayo sini, boleh lah. Itu tuh. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, demikianlah teman-teman profil pelajar Pancasila. Ada baiknya kita ajarkan kepada anak-anak kita, jadi mereka mengetahui profil Pancasila lewat sebuah lagu, jadi akan lekat di ingatan mereka. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk materi selanjutnya, yaitu teori motivasi. Nah, Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia melakukan sebuah tindakan itu ada 3 motivasi dasarnya ya. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari perilaku manusia. Biasanya orang yang melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, jadi yang pertama itu yang paling sering dilakukan oleh anak-anak kita. Jadi mereka untuk menghindari suatu hukuman atau ketidaknyamanan, maka mereka melakukan suatu tindakan. Jadi kebanyakan motivasi yang pertama yang ada pada peserta didik kita ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi, melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan dari orang lain. Nah, ini biasanya dilakukan. Ada juga ini motivasi yang kedua ini dilakukan oleh peserta didik ataupun bahkan kita sebagai guru ya. Mungkin kita melakukan suatu tindakan itu karena ingin memperoleh suatu penghargaan atau hadiah atau imbalan. Jadi karena kita mengharapkan itu, maka kita termotivasi untuk melakukan suatu tindakan yang baik. Nah, itu motivasi yang kedua. Dan motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini maksudnya melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Nah, motivasi yang ketiga ini adalah motivasi yang terbaik. Jadi, kita itu melakukan suatu tindakan atas dasar keyakinan kita. Memang benar kita meyakini tanpa kita takut akan suatu hukuman ataupun tanpa kita mengharapkan imbalan. Jadi kita tuh benar-benar melakukan tindakan itu atas keyakinan kita dan kesadaran diri kita. Nah, lanjut Ibu Sih. Nah, sekarang hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah suatu tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, ini kadang yang tidak sengaja kita lakukan. Memberikan hukuman kepada anak, baik itu secara langsung melalui tindakan atau melalui kata-kata kita. Nah, jadi anak tuh misalnya ada buat PR, marah nih kita ya, sudah tegaklah di depan kelas. Nah, itu kita sudah menyangkut fisiknya itu. Berarti kita sudah menghukum fisiknya untuk menyuruh dia berdiri di
depan kelas. Sedangkan secara kata-kata, secara misalnya kita tidak sengaja, kenapa tidak buat PR? Woi, dah kali dasar buyan ya, nggak bikin PR. Nah, berarti kan kita, oh, anak tuh sudah masuk ke ingatan dia. Oh, berarti aku nih buyan, nggak usah lagi bikin PR. Nah, jadi dia sudah di otaknya itu, walaupun kita hanya mengucapkan satu kata, tapi kalau itu dia sudah merasa tersakiti, maka itu akan diingatnya. Nah, itulah. Nah, sekarang penghargaan, itu tadi hukuman ya. Nah, sekarang penghargaan. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi berupa kesempatan mengembangkan diri. Nah, di sini penghargaan ini sering juga kita lakukan di kelas. Misalnya anak yang pintar, kita beri ayo tepuk tangan, atau anak yang pada saat pembagian rapor kita kasih penghargaan. Nah, itu secara tidak langsung sebenarnya kita sudah mengganggu psikis mereka. Jadi mereka itu secara tidak langsung kan dia melakukan sesuatu itu karena tujuan nih. Kan motivasinya tadi dia ingin mendapatkan imbalan. Dapatlah imbalan dari kita sebagai gurunya. Penghargaan tadi kan. Nah, ketika dia tidak mendapatkan penghargaan itu, maka dia akan down. Jadi anak tuh akan down ya ketika dia tidak memperoleh penghargaan. Dan untuk teman-temannya yang lain, nah, dia terus yang dapat hadiah, dia terus yang ini. Nah, jadi anak yang lain juga akan terganggu mentalnya. Melihat temannya tadi kita bangga-banggakan terus, kita kasih penghargaan terus, sedangkan yang lain ini tidak kita kasih penghargaan. Jadi hukuman dan penghargaan itu sama-sama merusak mental sebenarnya. Nah, sebagaimana menurut Alfikon dalam sebuah buku mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, jadi di sini ditekankan ya teman-teman, baik itu penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi anak itu semuanya sama. Tidak boleh lagi kita membedakan anak yang di bawah rata-rata atau di atas rata-rata, karena setiap anak itu memiliki keunikannya masing-masing. Mereka memiliki potensinya masing-masing. Jadi cara belajar anak yang berbeda itu harus kita hargai. Ada anak yang belajarnya sambil main-main, ketok-ketok meja, tapi dia dengar apa yang kita sampaikan. Ada anak yang harus fokusnya belajarnya. Nah, jadi itu setiap anak memiliki karakteristik dan gayanya masing-masing. Jadi itu harus kita hargai, dan kita di sini untuk kedepannya jangan lagi kita memberikan hukuman ataupun penghargaan. Jadi kalau mau memberikan apresiasi itu kepada semuanya, tidak untuk siswa-siswa tertentu. Sampai di sini ya teman-teman. Lanjut. Nah, restitusi. Ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah sebuah tindakan di mana ketika murid kita melakukan kesalahan, peserta didik kita melakukan kesalahan, kita akan menyelesaikannya dengan cara restitusi. Nah, ini akan dibahas pada materi selanjutnya nanti. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa,
maupun agama. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas yaitu yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Lanjut, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini teman-teman sekalian, sebelumnya kan yang kita ketahui bersama itu kesepakatan kelas ya. Nah, tapi kesepakatan kelas itu dia maknanya tidak membuat siswa lebih bisa melakukannya kayak gitu. Jadi kita digantilah dengan keyakinan kelas. Karena sesuatu yang kita yakini seperti halnya tadi, kita kan melakukan motivasi yang ketiga, motivasi manusia tadi yang ketiga ya. Jadi kalau kita melakukan suatu tindakan atas dasar keyakinan kita, maka kita akan melakukannya secara natural, secara alami tanpa paksaan. Jadi anak-anak itu sebelum kita mulai tahun ajaran baru kemarin ya, kita kan sudah membuat suatu keyakinan kelas kan teman-teman ya. Nah, itulah kita ajak dulu anak tuh untuk curah pendapat. Jadi maunya mereka tuh kelas mereka seperti apa? Seperti yang sudah saya lakukan. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah saya buat. Sebelumnya saya mengajak peserta didik untuk curah pendapat dulu. Jadi mereka maunya keyakinan kelas keadaan kelas mereka itu seperti apa. Dan tercapailah 8 keyakinan kelas di kelas 6B. Jadi keyakinan kelas di kelas 6B yang pertama itu disiplin. Jadi kita menggunakan kata yang positif. Jadi anak tuh kita kan mencari kata-kata yang positif, singkat, mudah diingat dan dipahami anak. Jadi dia tuh tahu keyakinan kelas kita. Yang pertama harus disiplin. Yang kedua datang tepat waktu. Jadi dia sudah teringat dalam pikirannya ya. Yang ketiga menaati peraturan. Keempat patuh terhadap guru. Kelima menjaga kebersihan. Keenam berpakaian rapi. Yang ketujuh stop bullying. Jadi anak-anak di kelas 6B tidak boleh ada yang saling mengejek. Jadi mereka akan ingat kalau keyakinan kelas mereka sudah seperti ini, berarti mereka tidak boleh mengejek atau menghina temannya. Yang terakhir saling menghormati. Nah inilah itu tadi keyakinan kelas. Mungkin teman-teman sekalian juga sudah melakukannya ya. Keyakinan kelas pada sebelum kegiatan pembelajaran kemarin. Nah, selanjutnya ini kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar. Ya. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan kelima, kekuasaan. Jadi kebutuhan dasar yang pertama merupakan kebutuhan yang sifatnya fisiologis untuk bertahan hidup seperti makan, kesehatan, dan rumah. Nah, anak-anak kita, peserta didik kita juga punya ini. Jadi mereka juga punya kebutuhan dasar yang pertama untuk bertahan hidup. Makanya mereka itu perlunya jam istirahat. Jadi untuk bertahan hidup mereka harus makan, minum pada jam istirahat. Nah, selanjutnya cinta dan kasih sayang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial,
kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, ini kebutuhan tentang cinta dan kasih sayang yang sejauh ini sepertinya peserta didik kita sangat kurang akan kebutuhan ini. Jadi mereka tuh tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang yang penuh di rumah. Jadi mereka mencari cinta dan kasih sayang di sekolah. Oleh sebab itu kita sebagai guru berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar yang kedua itu. Ya, harus diisi kebutuhannya. Jadi kasihan anak itu. Iya, tanki kosong. Jadi harus diisi kebutuhan itu. Yang ketiga itu kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki peran dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, ini kebutuhan yang ketiga ini kebebasan. Jadi anak-anak itu terkadang memang gak mau kita atur. Jangankan peserta didik kita, kadang anak kita sendiri susah kita ngaturnya. Karena apa? Karena dia adanya dalam diri dia itu kebutuhan akan kebebasan. Makanya kita agak susah ngaturnya, karena mereka punya kebutuhan itu. Jadi yang keempat, kesenangan. Nah, ini kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, ini pada jenjang kita sekolah dasar. Nah, inilah yang kebutuhan yang paling banyak dicari oleh anak-anak kita. Kebutuhan akan kesenangan. Makanya kita sebagai seorang guru itu harus kreatif dalam memberikan pembelajaran agar mereka tuh senang belajar. Jadi mereka tidak belajar lagi. Nah, jadi kita tuh harus bikin pembelajaran tuh yang buat mereka senang, agar kebutuhan mereka akan kesenangan juga terpenuhi. Nah, yang terakhir itu kekuasaan. Kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki harga diri. Nah, ini kebanyakan kalau kebutuhan akan kekuasaan ini akan tampak atau terlihat ketika kita sudah dewasa atau anak-anak sudah beranjak dewasa. Dia akan terlihat perilakunya yang untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan itu. Seperti halnya kita juga, misalnya kita mau jabatan atau apa, nah itu kan berarti kita sedang memenuhi kebutuhan dasar kita akan kekuasaan. Sebenarnya tidak salah itu, karena itu sudah kebutuhan dasar yang ingin kita penuhi. Lanjut. Nah, sekarang ini dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat perasaan bahagia serta terpenuhi kebutuhan dasar. Dr. William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup yang membuat hidup menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Jadi dunia berkualitas itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Dunia berkualitas itu ada dalam benak kita dan pikiran kita. Nah, begitu juga dengan murid kita. Jadi, murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya, sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini teman-teman ya, sekali lagi ini peran kita sebagai seorang guru. Jadi
bagaimana kita menciptakan dunia berkualitas yang ada pada peserta didik kita. Jadi, kita tuh anggaplah kita ini sebagai pencipta dunia berkualitas mereka. Jadi kalau kita berperilaku yang baik kepada peserta didik, itulah yang akan diingatnya. Sama kayak kita sekolah dulu, oh guru aku yang itu baik nian. Nah jadi ingatlah di dalam dunia berkualitas kita bahwa guru tuh baik, guru tuh kayak ini. Tetapi ketika kita menciptakan suatu dunia yang negatif kepada peserta didik kita, maka itulah juga yang akan diingatnya. Itulah yang akan lekat dalam ingatannya. Jadi ibu itu tuh marah-marah. Nah diingatnya terus lagi. Jadi dia tuh kayak dunia berkualitasnya tuh, kata Bapak William Glasser itu seperti sebuah album. Kan album itu bisa kita kenang, bisa kita ingat-ingat. Nah nanti begitu juga anak. Jadi mulai sekarang marilah kita bersama-sama menciptakan dunia berkualitas pada peserta didik yang positif, yang baik-baik saja yang kita ciptakan. Jadi agar mereka tuh mengenang kita dengan kenangan yang baik, mengingat kita dengan sesuatu hal yang baik. Nah lanjut. Ini adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama, posisi penghukum. Nah, posisi penghukum itu yang kadang kita lakukan, yang marah-marah itu nah. Jadi ketika ada buat PR atau datang terlambat, kita langsung emosi kita kan. Nah itulah kita galak marah-marah. Nah itulah namanya posisi penghukum ya, posisi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah pembuat rasa bersalah ini misalnya anak melakukan kesalahan. Misalnya dia saat upacara misalnya tidak tertib dia nih, tidak tertib, terus pas masuk ke kelas kita marahin, kenapa lah Daryl kau nih tadi upacara tidak tertib, kau tidak kasihan apa sama ibu, lagi ibu ini kena marah sekolah. Nah itu berarti kita sedang memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi anak tuh merasa bersalah, dia, oh gara-gara aku lagi ibu dia kena marah sekolah. Nah itu posisi pembuat rasa bersalah. Nah, yang posisi yang ketiga adalah teman. Jadi posisi teman ini kita memposisikan diri kita sebagai teman. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita dekati dulu. Nah, kita ajak ngobrol dulu. Anggaplah kita ini sebagai teman ya. Kenapa dia tuh melakukan kesalahan itu? Jadi kita harus mengikuti pola pikir dia dulu, baru kita bisa melakukan sebuah tindakan. Yang ketiga, sebagai pemantau. Jadi kita itu ketika anak melakukan kesalahan, kita lihat dulu apa dia melakukan kesalahan. Nah itulah dinamakan kita sebagai pemantau. Nah posisi kontrol yang terakhir itu posisi manajer. Nah posisi manajer inilah posisi terbaik sebagai seorang guru. Karena dalam posisi manajer ini, seorang guru tidak menyalahkan anak, tidak menyalahkan murid, bahkan dia mengajak murid itu berdiskusi. Kenapa dia melakukan kesalahan? Alasan dia melakukan kesalahan apa? Yang jelas anak itu kan tadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, seseorang itu melakukan suatu tindakan atas dasar nilai kebajikan, atas dasar motivasi. Nah itu yang harus kita cari tahu dulu ketika anak melakukan kesalahan. Setelah itu baru kita ajak anak berdiskusi. Jadi apa yang harus dilakukan anak. Tapi sebelum kita cari tahu apa yang harus dilakukan anak, kita tanyakan dulu pada anak, kalau kesalahan yang dia perbuat itu dampaknya untuk lingkungan dia apa? Atau dampaknya untuk diri dia itu apa sih ketika dia melakukan kesalahan itu? Nah, sudah kita cari tahu lagi kan mereka jawab ya nih. Nah, Bu, misalnya aku buat PR, berarti aku udah dapat nilai. Nah, itu kan dia mikir dewek. Jadi
akibat dari perbuatan salah dia tuh apa akibatnya. Nah, terus baru kita kaitkan dengan keyakinan kelas kita tadi. Nah, keyakinan kelas kita tadi apa, Nak? Nah, kita mikir kan, oh keyakinan kelas ini. Nah, sudah dijalankan belum keyakinan kelas tadi? Berarti dia tidak disiplin kan kalau tidak buat PR. Nah, akhirnya cari solusinya dewek. Jadi anak tuh kita sebagai guru, jika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, maka kita tuh tidak banyak bertindak. Anak dewek yang berpikir, dia melakukan kesalahan, dia cari tahu dewek alasannya apa, akibatnya apa, penyelesaiannya apa. Jadi kita hanya mengarahkan deh. Jadi kita tidak lagi langsung, kau datang lambat, tegak salah. Nah, itu kan posisi penghukum tadi. Jadi posisi yang terbaik itu adalah posisi manajer. Karena apa? Karena kita ingin menciptakan dunia berkualitas anak tadi. Jadi kita ingin menciptakan dunia berkualitas anak yang positif. Jadi kita melakukan, memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, selanjutnya ini yang dulu ya. Apa tadi Bu sih? Ini dulu. Segitiga restitusi. Ini pokok bahasan kita yang terakhir ya teman-teman ya. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak melakukan kesalahan tadi, kita tidak langsung menjudge dia bahwa dia itu salah, langsung dikasih hukuman. Kayaknya dia malu balik lagi ke kawan-kawannya kalau kita hukum. Makanya kita melakukan segitiga restitusi. Lanjut Ibu Usi. Nah, mengapa harus restitusi? Inilah jawabannya. Mengapa harus kita melakukan restitusi? Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi menguatkan. 9. Restitusi fokus pada solusi. 10. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi inilah alasannya teman-teman mengapa kita harus melakukan restitusi. Jadi anak itu tidak merasa kayak disalahkan gitu ya ketika dia melakukan kesalahan. Lanjut dulu sih. Nah, ini gambaran tentang segitiga restitusi. Jadi tindakan yang kita lakukan itu harus disesuaikan dengan segitiga restitusi ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi yang ini dulu, yang di bawah, menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini ya teman-teman. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi kita harus menstabilkan identitasnya dulu, bahwa kita harus menyadarkan posisi dia itu sebagai anak gitu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah, setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jika kita memahami kebutuhan dasar, maka kita akan memahami apa yang mendasari sebuah tindakan. Kita dapat menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia yang baik
atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Jadi ketika anak tadi salah, jadi jangan kita salah. Nah, kita ganti kata-katanya. Ketika mereka melakukan kesalahan, tidak apa-apa. Nah, setiap manusia itu pernah salah. Nah, melakukan kesalahan itu manusiawi. Jadi kita nih cak malaikat lah kira-kira. Ketika menghadapi anak yang sedang berbuat salah tadi, kita berubah dulu jadi malaikat. Jadi kita, apa-apa, salah itu manusiawi. Nah, terus kita tanya, kenapa dia melakukan kesalahan tadi? Pasti dia tuh ada alasan. Melakukan kesalahan tadi alasannya apa? Dan akibatnya tadi apa? Gitu. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah tervalidasi. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi ketika anak tadi sudah kita tanyakan apa dia berbuat salah, apa akibatnya kalau dia salah. Nah, baru tadi kita masuk ke keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Nah, jadi dia tuh meyakini karena sesuatu yang diyakini tadi kan dilakukan dengan sepenuh hati tanpa paksaan. Nah, ini adalah contoh kasus saat hendak ke toilet sambil berjalan, Titian membuang sampah di bawahnya secara sembarangan. Ibu ya, tahu. Nah, saya ingin menanyakan di sini ya, teman-teman sekalian pasti pernah menemukan anak yang buang sampah sembarangan. Nah, apa yang dilakukan? Siapa yang mau memberikan pendapat? Sindra? Pas Sindra tuh melihat anak buang sampah sembarangan, apa yang Sindra lakukan? Sebagai guru. Oke, baiklah, terima kasih. Pernah di kelas saya sering, kebanyakan ya. Pertama saya tegur, saya kasih nasihat. Kan kemarin sudah ada di keyakinan kelas saya juga sudah ada tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi tahuan, saya lihat, terus saya bilang, nak, kemarin kita sudah sepakat di kelas kita sudah sepakat bahwa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi masih ingatkah kamu? Terus dia langsung, oh iya Bu, saya lupa, maaf ya Bu, langsung diambilnya. Nah, jadi dengan kata kita ingatkan kembali, mereka sudah sadar. Itu baru situ ya, mereka sudah sadar. Belum kita kasih ke yang lain-lainnya. Kira dari situ aja. Oke, terima kasih Bu Sindra. Nah, sebenarnya Bu Sindra sudah sedikit menjalankan segitiga restitusi. Tapi mari kita tonton video slide selanjutnya sih. Nah, ini langsung deh. Nah, ini segitiga restitusi yang sudah Lydia lakukan pada peserta didik. Mau lah, ya. Ada bawahnya. Lydia mau mana? Apa yang Lydia lakukan tadi, Nak? Yakin. Ibu mengerti. Lydia tidak sengaja menjatuhkan sampah. Itu hal yang manusiawi. Apakah Lydia tahu yang Lydia lakukan itu salah? Nah, kemudian kenapa Lydia melakukan hal tersebut? Nah, apa akibat dari perbuatan Lydia? Sekarang yang ibu tanyakan, apakah perbuatan yang Lydia lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Coba Lydia sebutkan apa keyakinan
tadi contoh aja Rizky ketika kita menghadapi anak yang tidak sengaja membuang sampah sembarangan, jadi kita tidak langsung marah gitu kepada anak. Jadi kita melalui 3 tahapan dulu. Lanjut Bu sih. Nah, jadi dalam menyelesaikan masalah yang tadi itu ada 3 tahapan. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, yang pertama tadi, nah dia kan bilang dia tidak sengaja menjatuhkan sampah. Nah dia sudah ngomong kalau dia tidak sengaja. Berarti untuk menstabilkan identitas dia tadi, nah itulah dengan kata-kata, ya ibu mengerti dia tidak sengaja menjatuhkan sampah, itu hal yang manusiawi. Jadi anak tidak merasa dijudge kalau dia tuh tadi habis melakukan kesalahan, bahwa ketidaksengajaan itu hal yang manusiawi. Nah selanjutnya itu kita melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanya dulu sama anak, benar gak sih yang dia lakukan itu? Tapi kalau anak tuh kan berpikir, sebenarnya dia tuh sebenarnya tahu kalau yang dilakukan dia tuh salah. Nah salah Bu katanya kan. Nah, jadi dia tahu karena dia melakukan itu salah, maka kita tanya dulu alasan dia melakukan itu tadi apa. Nah ternyata dia tuh nak buru-buru WC, mungkin dia ingin memenuhi kebutuhan dasar dia yang bertahan hidup tadi, datang lagi nak WC, jadi dia buru-buru campak lagi lah sampah tadi. Nah jadi setelah itu kita tanya akibat dari perbuatan dia tadi apa kan. Nah itulah, jadi dia tahu akibat dari perbuatan dia bahwa lingkungan menjadi kotor. Nah kan jadi sebenarnya anak tuh sebenarnya tahu kalau dia melakukan kesalahan tuh dampaknya apa, dia sudah tahu. Nah selanjutnya setelah memvalidasi tindakan yang salah tadi, tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan ya. Nah menanyakan keyakinan ini, nah kita tanya tadi kan apa keyakinan kelas kita. Jadi dia tahu kan. Nah akhirnya apa tindakan apa yang harus dia lakukan. Nah jadi setelah dia melakukan tindakan itu, dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki tindakan dia yang salah. Jadi anak tuh merasa senang dia, tidak dimarahi. Nah inilah ada aja sih. Nah bisa di-setel gak sih? Mana? Coba ulang sih. Ini umpan balik dari tanggapan peserta didik. Saya sangat senang karena Ibu Lydia tidak marahin saya. Ibu Lydia sudah mengingatkan saya untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, baiklah teman-teman, habis sudah pembahasan materi kita. Ada 6 materi tadi yang sudah dibahas. Sekarang saya membuka sesi pertanyaan. Baiklah, Ibu Fatimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah, saya wali kelas 1. Nah, di sini saya akan menanyakan berkenaan dengan kelas rendah ya Bun ya. Nah, di sini bagaimana cara menanamkan disiplin positif pada anak-anak kelas rendah, itu saja Bu Lydia. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Fatimah. Langsung dijawab ya teman-teman ya. Ayo bisa lupa pertanyaannya apa. Jadi langsung dijawab ya. Ayo baru buka pertanyaan selanjutnya. Jadi Ibu Fatimah tadi menanyakan ya, karena itu di kelas rendah, bagaimana cara menanamkan disiplin positif pada diri anak? Ya, anak-anak kelas rendah. Ya, kelas rendah kan. Nah, di sini untuk menanamkan disiplin positif pada anak kelas rendah, terlebih dahulu kita sebagai guru yang menjadi role model. Jadi kita mencontohkan dulu bagaimana kita berperilaku, bersikap, seperti halnya tadi untuk menjaga kebersihan kelas. Ketika ada sampah, kita duluan yang ambil sampahnya, kita duluan yang buangnya. Jadi kita kasih contoh. Nah, bisa juga itu kepada anak yang sudah
ada pada dirinya nilai disiplin. Jadi bisa kita jadikan contoh juga kepada anak tersebut agar teman-temannya lainnya kalau sudah dia melihat, oh guru saya ini seperti ini, oh guru saya datangnya tepat waktu, berarti saya harus datang tepat waktu juga. Oh guru saya buang sampahnya di tempat sampah, berarti tidak boleh buang sampah di sini, berarti harus buang sampah di tempat sampah. Nah itu jadi kita sebagai guru dulu yang harus memberikan contoh kepada anak sehingga anak itu terekam dalam ingatannya ya, dalam dunia berkualitasnya tadi. Oh berarti harus gini, harus begini. Nah, jadi dia kalau dia sudah terekam, insya Allah dia akan melakukan sendiri. Gitu loh. Disiplin positif itu. Gimana Ibu Fatimah? Sudah jelas. Oke, terima kasih. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, Ibu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya adalah Bu Nur Hayati dari kelas 4D. Sedikit bertanya nih, contoh nih ya, anak saya ini ada yang tidak disiplin, datang telat. Sebelumnya saya sudah bertanya, misalnya Rafa ya, Rafa kenapa telat? Ini Bu, tadi malam tuh begadang, nonton bola, jadi telat datangnya. Terus saya tanya, tahu nggak kenapa kamu bisa begadang dan kamu terlambat? Ya Bu, gara-gara begadang aku jadi bangun siang. Nah, karena itu sebenarnya sudah kita jalankan ya, namanya manajer kontrol tadi ya. Tapi kalau kita tidak memberi hukuman, pasti diulang kan. Hari pertama mungkin telat karena nonton bola tadi. Hari kedua, bukan hari yang sama tapi selang berapa hari datang telat lagi. Alasannya bangun kesiangan. Gak tahu karena apa, selalu terulang gitu. Gimana caranya mendisiplinkan anak tanpa memberi hukuman? Sebenarnya anak tahu gara-gara apa dia bisa telat. Tapi bagaimana cara kita dapat mendisiplinkan anak tapi tidak memberi hukuman? Gitu Bu Lydia. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nur atas pertanyaannya. Baik ya, Ibu Nur tuh sebenarnya sudah menjalankan sedikit segitiga restitusi. Jadi yang Ibu Nur sudah jalankan tadi menstabilkan identitas dan memvalidasi kesalahan. Tapi yang belum Ibu Nur lakukan adalah pada tahap keyakinan, menanyakan keyakinan. Jadi, nah ketika Ibu Nur Sebelumnya Bu Lydia sudah kasih tahu. Nah, kan sudah ada keyakinan kelas nih, ada kesepakatan kelas baru nggak boleh telat datang. Sudah tahu Bu Nur? Sudah tahu. Tapi gimana Rafa biar nggak telat? Ya Bu, nggak boleh nonton bola, nggak tidur malam-malam. Sudah tahu dia. Jadinya gimana nih? Kalau kita nggak kasih hukum, tetap disiplinnya ini tidak teratur. Gimana caranya Bu? Berhenti ke mana? Nah, jadi baiklah betulnya sudah tahu dia tuh bagaimana cara memiliki kesalahan. Nah berarti Bu Nur ketika dia melakukan kesalahan yang kedua kali, tanya lagi Bu Nur. Jadi kalau misalnya boleh kayak ini, selain yang tadi tidak boleh nonton bola, tidak boleh ini, apa lagi yang harus dilakukan? Nah jadi Bu Nur dia lagi berpikir, kira-kira apa lagi lah solusi dia tidak telat. Nah pasti dia tuh kaget, oh minta bantuan mamanya untuk membangunkan dia, karena di rumah tuh tidak mungkin dia tuh hidup dewean Bu Nur. Pasti dia tuh ada mamanya, ada ininya. Nah jadi dia cari solusi apa selain itu. Nah dia tuh tahu. Nah tapi Bu Nur kalau masih salah juga ini ya, nah masih juga dia telat, kita kan tidak boleh memberikan hukuman. Itu berarti kita harus melakukan komunikasi dengan orang tuanya. Nah berarti kita tuh sudah tahap selanjutnya mengkomunikasikan kepada orang tuanya bahwa anak tersebut telah melakukan beberapa kali tindakan kesalahan. Jadi jangan langsung dihukum ke anaknya. Jadi kita solusinya kita ngobrol dulu dengan orang tuanya, sambil kita cari tahu benar gak alasan yang diomongin anak ini tadi. Entah dia cuma buat omongan deh. Nah jadi
kita sambil mencari tahu apa alasan anak tadi. Gimana benar? Oke, satu pertanyaan lagi, Ibu Widi. Ya, terima kasih kepada Ibu Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Widiani, saya mengajar di kelas 3F. Yang ingin saya tanyakan, disiplin itu kan ada kaitannya dengan penerapan rasa tanggung jawab yang ada dalam diri siswa tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana cara menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa tersebut supaya bisa melaksanakan disiplin dalam hidupnya atau dalam sekolah gitu. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih Ibu Widi atas pertanyaannya. Nah, di sini yang Ibu Widi tanyakan tadi kan bagaimana menumbuhkan rasa disiplin pada diri anak, karena itu berkaitan dengan tanggung jawab. Nah, di sini Bu, pada pembentukan keyakinan kelas, nah kita tuh harus setelah keyakinan kelas itu terbentuk, nah kita balik lagi bertanya kepada peserta didik, ini nih tanggung jawabnya siapa? Kayak coba Ibu Usi, tolong ke keyakinan kelas 6B tadi. Nah, keyakinan kelas 6B. Nah, ini Bu Usi. Nah, setelah keyakinan kelas ini tadi terbentuk Bu Widya, misalnya yang pertama, disiplin. Nah, kita balik lagi bertanya ke anak, disiplin ini nak tanggung jawab siapa? Nah, berdisiplin ini kan tanggung jawab murid dan guru. Nah, jadi kita balik dulu Bu Widi, balikan lagi pertanyaan kita tuh ke anak, biar dia tahu bahwa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, yang sudah kita yakini ini tadi, ini tanggung jawab siapa? Nah, ketika mereka sudah menyadari bahwa keyakinan kelas ini adalah tanggung jawab mereka, juga tanggung jawab guru, maka mereka akan melakukannya dengan senang hati. Jadi mereka tahu, disiplin itu keyakinan kelas, tanggung jawab saya, jadi harus saya lakukan. Nah, kayak itu nah, Bu Lydia. Jadi di situ kita balikkan lagi pertanyaannya ke anak. Jadi anak tuh menentukan sendiri. Jadi mana itu yang tanggung jawab mereka, mana itu yang tanggung jawab guru. Jadi mereka bisa melaksanakan dengan baik. Di sini kita ingatkan. Iya. Iya Bu Widi. Jadi intinya tuh kita setelah membuat keyakinan tadi, kita ingatkan lagi ke anak bahwa ini tanggung jawab siapa. Nah, kayak itu nah. Terima kasih Bu Widi. Oke, sampailah kita pada pada refleksi. Nah, pada akhir aksi nyata saya akan merefleksi. Pelaksanaan aksi nyata ini mendapatkan hasil yang sangat baik dan sangat bermanfaat, terutama bagi calon guru penggerak, yaitu saya sendiri dan rekan guru sekalian. Terlihat rekan guru sangat antusias mengikuti sosialisasi yang menurut mereka sangat relevan dengan tugas sebagai seorang pendidik. Begitu juga halnya dengan terbentuknya keyakinan kelas, peserta didik merasa bertanggung jawab untuk menjalankan keyakinan kelas tersebut, sehingga terciptanya budaya positif. Dengan menjalankan segitiga restitusi, peserta didik menjadi lebih bertanggung jawab terhadap kesalahannya dan dapat mencari solusi sendiri untuk mengatasi kesalahannya tersebut. Jadi inilah refleksi yang bisa dilakukan. Selanjutnya, tindak lanjut yang dilakukan setelah melakukan aksi nyata ini. Untuk kendala yang masih ada, saya akan terus bersemangat mengimbaskan budaya positif kepada rekan guru dan peserta didik di SDN 123 Palembang, serta akan selalu berusaha menerapkannya di sekolah. Jadi inilah yang akan saya lakukan. Baiklah teman-teman, sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, saya ingin meminta salah satu dari rekan guru untuk memberikan
refleksi dari apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Ya, Ibu Novi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Lydia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan refleksi ya terkait dengan praktik baik yang sudah beliau lakukan pada hari ini. Jadi ibu-ibu, apa yang sudah saya dapatkan pada hari ini itu sangat banyak. Kalau ditanya pertama bagaimana perasaan saya, alhamdulillah saya sangat bahagia, saya sangat senang bisa bergabung duduk di sini mendengarkan penjelasan dari Ibu Lydia tentang budaya positif. Terus kalau ditanya apa yang saya dapatkan, tentu saja sangat banyak sekali. Jadi hari ini tadi kita mendapatkan materi tentang budaya positif di sekolah. Tadi sudah dijelaskan apa itu budaya positif, contoh-contohnya bagaimana, penerapannya bagaimana, kita sudah paham. Kemudian kita juga belajar tentang 5 posisi kontrol seorang guru ya. Tadi sudah kita dengarkan. Jadi ada 5, yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Kemudian kita juga sudah belajar tentang kebutuhan dasar manusia tadi, ada 5 juga. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dan akhirnya kita juga mengetahui tentang segitiga restitusi. Jadi kalau selama ini kita menghukum anak, setiap kali ada kesalahan kita menghukum. Nah sekarang kita belajar bagaimana caranya mengatasi suatu permasalahan itu dengan berkomunikasi. Jadi tadi melalui restitusi itu kita itu ingin menolong anak. Jadi anak yang dianggap gagal kita selamatkan jadi sukses, jadi benar. Jadi ada 3 tahapannya tadi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan tentang keyakinan. Jadi alhamdulillah ini sangat bermanfaat sekali Ibu. Kemudian pada posisi kontrol tadi, saya merasa selama ini sering sekali menjadi penghukum. Setelah mendapatkan pencerahan pada hari ini, harapan saya ke depannya saya bisa memperbaiki cara pembelajaran saya terhadap murid ya. Terutama posisi tertinggi, saya ingin menjadi seorang manajer. Bagaimana saya bisa memanage murid saya di kelas dan menerapkan apa-apa yang sudah saya pelajari terhadap murid saya. Ya, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Novi atas refleksi yang telah diberikan pada hari ini. Demikianlah teman-teman, dengan berakhirnya refleksi dari Ibu Novi tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada siang hari ini. Atas segala kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.